Shalom, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus yang kekasih. Kita bersama-sama bertemu lagi dalam renungan harian, di mana hari ini kita berada di hari Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Syukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Nya yang tetap kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dalam menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan ini, kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang tetap Engkau berikan bagi kami. Kami berbahagia karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biar firman yang kami baca mengambil bagian dalam hidup kami untuk menjadi pelita dan sulu agar kami teguh dan kokoh menjalani hidup ini. Ini kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 1 pada ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus, tema kita, semoga kasih-Mu makin melimpah. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Paulus tahu, saudara-saudara, bagaimana rasanya susahnya memberitakan kabar baik Tuhan kepada sesama pada waktu itu. Berbagai ancaman, kejaran, hingga akhirnya dia dipenjara karena memberitakan kabar baik dari Tuhan. Dengan semua yang dialaminya itu, bukankah seharusnya Paulus merasakan penderitaan yang bisa membuatnya berhenti sampai di sini saja? Akan tetapi, sahabat-sahabat Kristus, anehnya, bukan menyesali apa yang telah terjadi dalam hidup Paulus yang masa itu berada di penjara, bukan meratap sedih penderitaan yang ia alami. Sebaliknya, Paulus menuliskan sesuatu yang luar biasa kepada jemaat di Filipi dengan mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Sahabat Kristus, apakah Paulus lupa bahwa saat itu dia ada dalam penjara, sehingga ia bisa senantiasa menceritakan rasa syukurnya kepada jemaat di Filipi? Tidak, saudara-saudara. Paulus mengungkapkan bahwa dia selalu bersyukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat.
Juga di ayat 7 dan 8, jemaat Filipi, Paulus katakan kamu ada dalam hatiku. Jemaat Filipi ada dalam hatinya, sehingga baik pada waktu ia di penjara, dia tetap mengingat, dia tetap bersyukur. Apalagi ia tahu bahwa jemaat ini terus hidup dalam iman kepada Tuhan. Dia juga meyakini, Paulus yakin, Allah menjadi saksi dalam kehidupannya, betapa Paulus rindu kepada jemaat di Filipi. Paulus senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal. Bahkan penderitaan di penjara yang ia rasakan, dia tetap percaya bahwa Allah ada dan menjadi saksi bagi setiap situasi yang ia rasakan. Saudara sahabat Kristus, hal ini yang menjadi bentuk perwujudan iman yang memberikan kekuatan pada Paulus yang mau dia bagikan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua saat ini. Meskipun sekarang benar Paulus di penjara, dia menjadi saksi dengan apa yang ia rasakan, apa yang telah dimulai oleh Allah dan diteruskan olehnya, hingga kita menemukan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus mau supaya kita pun juga menyaksikan kemurahan Tuhan dalam berbagai kehidupan kita, termasuk dalam penderitaan. Saudaraku, sahabat-sahabat Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini? Apakah terjarnya perjalanan menghentikan langkah maju kita? Apakah beratnya beban hidup yang terdapat di atas bahu membuat kita lega, lelah, tidak berdaya? Apakah penolakan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, bahkan penderitaan yang ada, membuat kita enggan melanjutkan perjalanan? Apakah beban-beban ini membuat kita merasa tidak mampu lagi untuk berdiri dengan kokoh? Saudara yang kekasih, sahabat Kristus, Allah telah memulai sesuatu yang luar biasa baik dalam hidup kita. Dan janji Allah kepada kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri melewati semua itu. Allah selalu menyertai kita. Bahkan kasih-Nya yang besar membuat kita dapat terus kuat, mampu melewati setiap persoalan. Kasih-Nya yang besar membuat kita akan selalu bersyukur, bersuka cita, sekalipun ada beban, persoalan dalam hidup kita. Tetapi dengan kasih-Nya yang besar, membuat kita tegar dan kuat melangkah dengan pasti. Dan karena itu, teruslah bersiap untuk hidup, untuk terus mengasihi, untuk terus menaikkan syukur, karena kita tahu bahwa yang terindah di mata Tuhan adalah bersyukur. Dan dengan kasih-Nya yang melimpah itu mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada-Nya, mengajarkan kepada kita untuk selalu bersuka cita dalam segala hal, karena itulah yang berkenan di dalam Tuhan. Semoga kita teguh melangkah menghadapi segala situasi kehidupan, dan biarlah kasih-Nya akan terus mengalir dalam hidup kita, membuat kita terus merasakan syukur dan berlimpah di dalam Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami telah dengarkan. Meteraikan dalam loh hati kami, kuatkan kami melangkah dengan pasti. Sayangi kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, rencana hidup kami, Tuhan berkati. Ampuni kami dalam menjalani hidup ini banyak hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang kami lakukan. Berkati jemaat-Mu, kasihi jemaat-Mu, berkati para pelayan, berkati hamba-hamba-Mu yang terus mendampingi dan mewujudkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan jemaat. Biarlah Tuhan tetap melimpahkan kami dengan kemurahan-Mu. Bapa, Engkau berkati bangsa kami, pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana. Kami percaya Tuhan yang akan menolong untuk menciptakan suasana tentram di negara kesatuan ini, bahkan untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19. Biarlah dalam kemurahan Tuhan hidup kami berkenan, dan kami boleh pulih dari keadaan ini, dan kami boleh hidup berdampingan dengan baik. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh mendengarkan renungan harian. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetaplah semangat menjalani hidup ini.
jaga kesehatan, dan teruslah mengikuti prokes yang ada. Tuhan menyayangi dan mengasihi kita. Haleluya.